Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Syiah. Berbicara tentang Syiah dan hubungannya dengan nasab. Banyak di antara kita yang ketika mendengar kata Syiah, yang muncul adalah horor. Syiah kafir, Syiah sesat, Syiah musuh Islam, Syiah harus diberantas, dan seterusnya yang melambangkan permusuhan dan kebencian kita yang tak terhingga, yang sangat-sangat benci. Tetapi setelah kita teliti, setelah kita mendapat banyak informasi, apalagi posisi kita sebagai Islam Indonesia yang berlandaskan Pancasila, maka kita sudah selayaknya berpikiran bebas, netral, dan mencermati. Ternyata kalau kita mau jujur, mau adil, Syiah itu tidak terlalu horor bagi yang mengerti. Jadi apakah Syiah itu? Syiah itu satu sekte atau kelompok Islam, aliran Islam yang muncul karena menjadi pembelanya Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Syiah muncul karena rasa dukanya yang mendalam, rasa penyesalan yang mendalam, rasa sedih yang mendalam atas tragedi yang menimpa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana rupanya kisah pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib ini? Sejarah mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib ini dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam. Jadi Abdurrahman bin Muljam ini sebenarnya orang soleh, ahli ibadah, taat beribadah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ahli baca Al-Quran, ahli siyam, dan lain sebagainya. Kenapa dia tega membunuh Ali? Karena suatu sebab bahwa Ali dinilainya telah melanggar hukum Allah. Jadi pembunuhan ini atas dasar agama, karena membela agama Allah. Inilah pembunuhan yang mencari pembenaran dari ayat Al-Quran. Apa rupanya kesalahan Ali bin Abi Thalib sehingga ia dicap sebagai salah atau melanggar hukum Allah? Yaitu ketika Ali tidak memerangi Muawiyah, tidak menggempur Muawiyah sampai mati. Kenapa? Karena Muawiyah dianggap memberontak kepada negara, atau bughot, yaitu tidak mengakui pemerintahan yang sah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Seharusnya ia sebagai pemimpin negara menggempur habis, menangkap dan menghukum Muawiyah. Tetapi pada saat pertempuran Siffin, yaitu pertempuran antara Ali bin Abi Thalib yang merupakan penguasa yang sah dengan Muawiyah yang pemberontak, tidak mengakui kekhalifahan Ali, dan dua-duanya sama-sama sahabat Nabi ini, maka pihak Muawiyah akhirnya mengusulkan gencatan senjata, mengusulkan perjanjian damai, perdamaian, dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang nanti dibicarakan. Nah, persetujuan Ali terhadap adanya perdamaian inilah yang ditentang oleh Abdurrahman bin Muljam dan kelompoknya. Jadi kelompok Abdurrahman bin Muljam ini yang sebetulnya pendukung Ali bin Abi Thalib, pendukung negara yang sah, akhirnya kecewa dengan keputusan Ali sehingga berbalik membenci.
Jadi pada akhirnya membenci Ali dan pendukungnya, dan kemudian membenci Muawiyah dan pendukungnya. Sehingga mereka membentuk kelompok sendiri yang disebut Khawarij. Artinya keluar dari dua pihak itu, tidak ada urusan, maka disebut Khawarij. Jadi dua pihak itu, Ali dan Muawiyah itu sama-sama penentang Allah, masuk neraka semua. Yang benar cuman aku. Nah, itulah muncul istilah Khawarij yang dinisbatkan kepada orang-orang yang menganggap di luar dirinya adalah ahli neraka, orang-orang celaka semua. Kembali lagi kepada Syiah tadi. Jadi pasca terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang-orang pendukung Ali sangat bersedih, meratapi dan menyesali kejadian ini. Kenapa? Karena Ali itu adalah menantunya daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan ahlul bait daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suami daripada Siti Fatimah radhiyallahu anha, ayah daripada Hasan dan Husain. Maka saking berdukanya orang-orang pendukung Sayyidina Ali ini kemudian membentuk sekte sendiri atau kepercayaan sendiri atau keyakinan sendiri bahwa Sayyidina Ali ini seharusnya dari awal adalah pemegang atau pewaris kekhalifahan. Jadi bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, tetapi harusnya dari Kangjeng Nabi Muhammad SAW langsung ke Ali. Tetapi kenapa ini harus diselang-selang? Istilahnya bahasa mereka harus dihalangi atau dikudeta oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman. Maka inilah awal muncul kekurangsukaan mereka terhadap sahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan. Sehingga dalam kamus mereka ada kebencian karena keyakinan pendapat dari mereka sendiri, termasuk merembet kepada Siti Aisyah yang merupakan putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kelompok Syiah yang ini, yang kemudian dikenal dengan Syiah Rafidhah, mereka membenci sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, plus Siti Aisyah yang merupakan istri daripada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka membenci, bahkan melaknatnya. Ini pandangan politik dan pandangan keyakinan ya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah. Mereka berkeyakinan begitu, monggo silahkan. Syiah namanya. Tetapi bagi kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pandangan seperti itu. Karena kita tidak terlalu dalam menyikapi kedukaan terhadap terbunuhnya Sayyidina Ali, dan tidak terlalu dalam memandang Ahlul Bait Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Hasan wa Husain. Tetapi untuk Syiah ini persoalan mendasar. Maka Syiah ini sangat menjaga terhadap Ahlul Bait, sangat mengagungkan, sangat merawat, bahkan mengkultuskan. Luka mendalam ini lebih parah lagi adalah ketika anak daripada Sayyidina Ali, yaitu Sayyidina Husain, terbunuh ketika terjadi pengulangan sejarah pertempuran antara anak daripada Ali bin Abi Thalib dengan anak daripada Muawiyah. Jadi bapaknya yang dulu bertempur, sekarang anaknya bertempur lagi, yaitu pasukan Sayyidina Husain itu digempur oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, dengan berakhir dengan kekalahan Sayyidina Husain yang kemudian dikenal dengan peristiwa Karbala, terbunuhnya Sayyidina Husain yang merupakan cucu Nabi. Pembunuhan ini sangat tragis karena tidak seimbang antara pasukan Yazid bin Muawiyah dengan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Pada akhirnya Sayyidina Husain dipenggal lehernya dan dibawa ke Syam untuk dihadirkan, untuk diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Itulah kisah pedih
keluarga Nabi yang disebut Ahlul Bait, di mana Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, kemudian cucunya juga dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Sehingga kesedihan mendalam kaum Syiah yang merupakan pendukung utama Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang mengkultuskan Ali bin Abi Thalib dari sejak semula, orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait sebagai orang-orang suci di sekitaran keluarga Nabi, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sehingga sekte mereka ini kadang terlalu berlebihan dalam meratapi tragedi-tragedi yang menimpa Sayyidina Ali, yang menimpa Sayyidina Husain, menimpa keluarga besar Nabi, Ahlul Bait Nabi. Sehingga muncullah tradisi-tradisi menyakiti itu di Iran itu, yang tujuannya adalah ingin merasakan betapa perihnya, betapa sakitnya, betapa menderitanya Sayyidina Ali, betapa menderitanya Sayyidina Husain ketika darah bercucuran. Sehingga mereka ingin merasakan kesakitan itu dengan membuat tubuhnya berdarah-darah, entah dicakat, entah disayat, entah dipukuli, dan lain-lain sebagai ritual. Tentu ini sudah berlebihan, dan di Ahlus Sunnah wal Jamaah, di NU juga tidak membenarkan seperti ini. Maka kemudian ada beberapa sekte Syiah yang bermacam-macam. Ada juga yang tidak seperti itu. Ada yang disebut Syiah Zaidiyah, juga mereka tidak membenci para sahabat Nabi yang lain. Khulafair Rasyidin lah, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Siti Aisyah, mereka biasa-biasa saja. Kecuali Rafidhah yang memang sangat keras melaknat orang-orang selain Sayyidina Ali. Untuk kita NU, semua sahabat Nabi itu kita muliakan, entah itu Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Muawiyah yang merupakan seteru Ali, musuh Ali, tetapi kan oleh Nabi Muhammad semuanya disayang. Mengapa bisa terjadi permusuhan dan pertumpahan darah yang begitu mengerikan? Inilah hanya akibat dari politik semata, kekuasaan lah begitu. Nanti akan ada sidangnya oleh Allah nanti, lain lagi. Bagaimana hubungannya dengan nasab, misalnya dengan Imam Ja'far As-Shadiq, kemudian dengan Imam Musa Al-Kazim, dengan Imam Ali Al-Uraidi, yang kesemuanya adalah keturunan-keturunan dekat daripada Sayyidina Husain. Tentunya mereka adalah didaulat atau dilindungi oleh Syiah, bahkan dijadikan imam-imam Syiah. Imam Ja'far, Imam Musa, semua diklaim sebagai imam Syiah karena mereka pendukungnya, fansnya lah gitu. Jadi banyak orang mengklaim, wah Imam Ja'far Syiah, wah Imam Musa Syiah. Memang begitu ceritanya, karena mereka dilindungi oleh orang-orang pendukung Ahlul Bait, pendukung keluarga Nabi yang disebut Syiah itu. Dan juga hubungannya dengan kitab Syajaratul Mubarakah yang katanya dikarang oleh seorang Syiah. Justru Syiah inilah yang menjaga kemurnian nasab Nabi, menjaga kemurnian Ahlul Bait, dzurriyyah Nabi. Menurut Kiai Ihya, yang menjaga, yang merawat nasab-nasab ini termasuk ahli nasab dan lain sebagainya, 70%-nya adalah orang Syiah. Kenapa bisa begitu? Karena orang Syiah adalah pendukung utama Ahlul Bait, perawat utama Ahlul Bait, penjaga utama Ahlul Bait, bahkan mereka mengkultuskan Imam Ali radhiyallahu anhu. Kalau bisa disembah, mereka sembah. Maka Ali dengan keturunan-keturunannya sampai kapanpun akan dijaga, akan dirawat, akan dihindarkan dari penyusup-penyusup. Maka mereka sangat ketat menjaga nasab. Maka argumen yang menyatakan kitab nasab yang dikarang oleh Syiah itu tidak bisa dipercaya, justru sangat bisa dipercaya, karena mereka sangat-sangat menjaga keotentikan keluarga Nabi, sangat menjaga silsilah Nabi. Itu keunggulan orang Syiah. Nah, dengan penjelasan ini kita bisa tahu siapa itu Syiah dan bagaimana ketekunan mereka dalam menjaga nasab ini.
Adapun anggapan orang bahwa Syiah itu kafir, memusuhi Islam, memusuhi Sunni, dan lain sebagainya, itu tergantung perspektifnya masing-masing. Pertempuran Sunni dan Syiah yang dahsyat di Timur Tengah bisa saja menimbulkan kekhawatiran bahwa akan terjadi pertempuran ulang dimanapun. Syiah Sunni selamanya musuh. Bisa saja. Tetapi kalau kita lihat Syiah Zaidiyah, Syiah yang sekarang, mereka juga menerima keberadaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, keberadaan Siti Aisyah, keberadaan Sayyidina Umar, Utsman dalam sejarah Islam. Dan mereka tidak menghubung-hubungkan pertempuran-pertempuran dahulu dengan misi-misi sekarang. Yang mereka lakukan hanya pemujaan atau pengkultusan terhadap Imam Ali radhiyallahu anhu. Dan itu keputusan keyakinan fikih ya, termasuk urusan sholat dan lain sebagainya yang bisa saja berbeda. Atau di Iran itu ada tradisi, ya silahkan mereka tradisinya begitu. Mungkin ulama-ulama di sana ada dalil-dalilnya, tidak tahu, wallahu a'lam. Tetapi ketika diterapkan di Indonesia mungkin tidak bisa atau akan dikritik oleh ulama-ulama Indonesia atau dilarang. Demikian, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.